Truk monster yang bertekad baja. Pada suatu cerita, terdapat seorang penebang pohon yang bernama Luke. Dia hidup bersama ayah dan ibunya di sebuah gubuk tua di tengah hutan. Suatu hari, Luke sedang mengantar batang kayu yang sudah ia tebang ke penjual batang kayu di kota. Saat sampai, dia pun menurunkan batang kayunya lalu menjualnya. Setelah mendapatkan lumayan banyak uang, Luke berencana untuk membeli truk baru karena truk lamanya sudah tidak layak pakai. Saat dia sampai di dealership, Luke melihat sebuah truk yang mengkilap dan sangat bagus. Luke pun langsung membeli truk tersebut. Saat sampai di rumahnya, Luke merasa sangat bahagia. Tetapi yang ia tidak ketahui adalah truk tersebut adalah truk monster yang hidup. Keesokan harinya, Luke pun pergi jalan-jalan dengan truk barunya. Saat ia mengisi bensin, truk tersebut meminum semua bensin yang ada di situ tanpa disadari oleh orang lain. Setelah mengisi bensin, Luke pergi ke sebuah bengkel dan ia pun langsung mengecat truknya. Saat sedang dicat, truk monster tersebut memberontak dan membuat gaduh bengkel tersebut. Truk tersebut hendak kabur, tetapi Luke tidak akan membiarkannya. Luke langsung menaiki truk tersebut dan tercengang saat melihat bagian dalam mobil yang sudah berubah menjadi monster truk yang keren. Setelah bisa mengendalikan truk tersebut, Luke pun berkenalan dengan monster truk tersebut. Luke pun berkata, "Hai kawan, namaku Luke. Salam kenal." Monster truk itu menjawab, "Hai, namaku Bigger. Salam kenal juga." "Oh, hai Bigger. Sebenarnya kau ini apa?" "Aku adalah satu-satunya monster truk yang bisa hidup. Aku berkeliling dunia untuk mencari pengemudi yang sesuai untukku. Dan saat itulah aku bertemu denganmu, Luke. Kau cocok sebagai pembalap." "Aku menjadi pembalap? Itu tidak mungkin. Aku hanyalah seorang penebang kayu. Mana mungkin bisa menjadi pembalap monster truck?" "Itu bisa saja." Setelah pembicaraan yang lumayan panjang itu, Luke pun setuju untuk menjadi pembalap monster truck dan juga untuk mendapatkan uang agar keluarganya bisa tinggal di tempat yang lebih layak. Luke dan Bigger pun bekerja sama untuk memenangkan kejuaraan tersebut. Dengan sisa-sisa uang milik Luke, mereka pun mulai meningkatkan mesin milik Bigger dan mengubahnya menjadi monster truck balap. Setelah mesinnya ditingkatkan, bodinya dicat, dan segalanya baru, mereka langsung mencobanya di jalanan berlumpur dan licin. Dan ternyata berhasil. Usaha mereka selama ini tidak sia-sia. Sebentar lagi ada perlombaan monster truck musim dingin. Mereka berdua pun mendaftar ke perlombaan tersebut. Setelah mendaftar, mereka berdua pun harus memenangkan perlombaan tersebut. 2 minggu kemudian, perlombaan monster truck musim dingin pun dimulai. Perlombaan tersebut diadakan di jalanan bersalju dan licin. Setelah menggunakan semua alat keselamatan, mereka berdua pun langsung menuju ke garis start. Perlombaan pun dimulai. Luke dan Bigger tertinggal jauh di belakang. Tetapi sesaat demi sesaat, Luke dan Bigger berhasil menyusul pembalap lain dan berada di posisi paling depan. Dan mereka berdua pun menjadi pemenang. Hadiahnya lumayan untuk memperbarui truk. Setelah balapan, mereka pun langsung membeli peralatan tambahan untuk truk dan langsung memperbaruinya. 5 tahun kemudian, Luke dan Bigger sudah memenangi banyak sekali perlombaan. Bahkan mereka berdua mendapatkan julukan si cepat tanpa rintangan. Kemudian di hari itu, mereka hendak mengikuti perlombaan musim panas yang diadakan di gurun pasir. Saat hendak memulai balapan, mesin dari Bigger tidak mau menyala. Luke pun bertanya, "Ada apa, Bigger?" Bigger pun menjawabnya, "Mesinku tidak ingin menyala. Bagaimana ini loh? Perlombaan akan segera dimulai." Beruntungnya, Luke selalu mempunyai rencana cadangan. "Tenang, aku sudah menyiapkan mesin cadangan, jadi kau tidak usah khawatir." "Fiuh, untung saja. Kau memang selalu bisa diandalkan, kawan." "Itulah yang namanya rekan," kata Luke. Setelah mengganti mesin milik Bigger, mereka pun langsung menuju garis start dan langsung memulai balapan. Pada saat memulai balapan, ada seorang pembalap yang melakukan kecurangan. Pembalap itu bernama Lucas.
Lukas mendepetkan mobilnya ke mobil Luke dan membuat Bigger hilang keseimbangan. Bigger pun hampir terguling, tetapi dengan tekad untuk memenangkan perlombaan ini, Bigger pun tidak jadi jatuh. Mereka pun melanjutkan perlombaan dan langsung menyusul Lukas dengan kecepatan tinggi. Saat ingin mencapai garis finish, mereka berdua beradu kecepatan dengan sangat sengit. Dan pada akhirnya, Luke menang tipis dengan Lukas. Luke dan Bigger pun memenangkan perlombaan tersebut dan mendapatkan banyak uang. Sekarang mereka telah tinggal di sebuah rumah yang sangat besar dan mewah. Dengan ini, mereka juga mendapatkan julukan baru, yaitu si tekad baja anti hancur. Pesan moral yang kita dapat dari cerita ini adalah, berusahalah jika kau ingin menang.